pernah ada quote kan kayak jangan melupakan mimpi kamu, jangan melupakan mimpi kamu, jangan mengubur mimpi kamu, nanti kalau suatu saat mimpi itu bakal ada lagi gitu. Ibu, orang tua saya khususnya ibu tahu saya mempunyai cita-cita untuk pergi ke luar negeri, untuk berkarir di luar negeri, jadi lama-lama dia mendukung gitu, mendukung untuk magang di EJ. Aku jujur aja selama magang nangis mulu. Ya di sendiri sih gak kelihatan orang gitu, tapi aku tuh kayak di atas kan ada musola. Itu tempat kayak aku tuh tempat berkeluh kesah gitu kayak. To hold back each other's true fate. Banyak banget kan dia aja anak-anak kalian 2000, 2001. Udah jangan ngedon gitu, masih muda-muda banget, jangan nyerah gitu kayak. Gue juga 7 tahun cuy gitu kayak. Mudah-mudahan lu lebih cepat lagi gitu, dan emang butuh waktu, tapi intinya jangan menyerah gitu, dan pada akhirnya juga lu kalau mau ke Jerman ya pasti ke Jerman sih, apalagi di IJ gitu. Kayak lu harus sabar gitu, lu sabar pasti ada waktunya gitu. Kalau merasa terkubur lagi ya ingat gitu, mimpi lu balik lagi gitu, mimpi lu balik lagi. Bener ini tuh gitu, mimpi aku jadi gitu ya, jadi kenyataan. Dreams come true sih, jadi gitu. Halo kawan EJ, gue mau bilang aja bahwa itu oke gitu, lu masih berjuang, lu masih kayak belum menemukan jalan gitu. Bisa bercermin dari cerita gue tadi sebelumnya bahwa gue selama 7 tahun gitu, atau mungkin kalau dihitung sampai sekarang selama 8 tahun gitu, gue menunggu momen ini gitu, momen ketika gue di Jerman saat ini. I'm here gitu, I'm here, I've been here for almost 6 months here and I enjoy it the most. Ini buat kalian yang masih berjuang, terus berjuang, jangan berhenti. Pasti Tuhan kasih kesempatan lu bisa sampai menginjakkan kaki lu di Jerman. I just wanna say that to you all people, those who want to reach your dream in the future. Jadi jangan menyerah guys. 7 tahun atau 8 tahun terus berjuang, lu pasti bisa melakukan itu. Terus cheers. Halo kan EJ, gimana nih tahun 2023-nya sejauh ini? Kalau aku sedang ada di bandara nih untuk mengantarkan salah satu teman seperjuangan aku, peserta magang YIJ yang akan memulai perjalanannya di awal tahun ini ke Jerman. I'm so excited guys, karena katanya ia mendapatkan guest family sebelum mendapatkan sertifikat penuhnya. Nah loh, kok bisa ya? Yuk langsung aja kita tanyain ke teman aku. Ya, Kak YJ, jadi ini adalah teman yang udah aku ceritain di awal tadi nih.
Penasaran kan sama ceritanya? Langsung aja kita kenalan sama Mas Malin. Halo. Oke, kenalan dulu nih Kak. Kak lagi kenalan dulu nih Mas. Iya, siap. Sama Kak Yeje, namanya asalnya dari mana dan juga ikut program apa? Emang perlu ya? Kan udah tahu gitu semua siapa saya gitu. Ya, Bisa dicek di perlu. YouTube-nya, tapi aku akan kenalkan lagi, nama saya Marlin, asal dari Tasikmalaya. Aku anak magang, batch 11 kalau nggak salah. Nggak tahu batch 11, 12, pokoknya aku masuk 2020 Oktober, 26 masih ingat. Iya. 2020 Oktober. Dan kalau kelas aku di Mei 2022. 22. Mas, aku penasaran nih, gimana sih awalnya Mas Marlin itu bisa magang di YIJ gitu? Kalau nggak salah Mas Marlin tuh setelah lulus kuliah langsung magang di YIJ. Langsung. Jadi aku tuh September tanggalnya berapa? Pokoknya September 2020 tuh aku tuh lulus sidang. Dan ternyata sidang nih belum kayak beres semua gitu. Aku tuh kayak baru beres sidang S1 gitu, lanjut kan harusnya revisi gitu, kayak aku tuh nyantai dulu lah, habis itu kayak penat kan habis skripsian gitu, habis sidang udah aku nyantai dulu. Dan seminggu setelah sidang itu langsung ada panggilan dari YIJ, dan aku tuh daftar tuh pokoknya kayaknya 2018 daftar magang batch berapa gitu aku nggak tahu. Dan keterimanya itu kayak setahun 2 tahun kemudian baru ada masuk gitu. Kayak gitu. iya, aku pernah daftar gitu, kayak daftar iseng-iseng gitu, siapa tahu masuk gitu. Dan aku yang batch aslinya aku nggak tahu, kayaknya aku gak diterima, tapi batch selanjutnya kayaknya YIJ lagi butuh videographer, dan aku disuruh kayak cepat gitu. Ayo, kata Mbak Ayu tuh, lu 2 hari lagi bisa gak katanya. Langsung ya. katanya ke Jakarta. Waduh Mbak Ayu, Kak kayak dulu makanya ke Mbak Ayu Kak. Ya, Kak, maaf Kak, gak bisa soalnya aku lagi baru beres sidang dan harus revisi dulu lah, kasih waktu 2 minggu, seminggu aja. Ya udah aku kasih seminggu tuh. Iya, ditawar. Minggu depan gimana katanya. Daripada kesempatan kan, aku juga kayak pengen gitu, tapi pengen kejaman pokoknya. Ya udah sih, gak mikir panjang, dan itu pun waktu corona kan. Aku takutnya 2020 gitu, waktu corona marak-maraknya, takut juga susah nyari kerja gitu. Ya aku juga aku sebenarnya belum nyari kayak kerja gitu, kayak aku mau nyantai dulu, kayak take a time gitu, kayak gitulah, ngeluangin waktu dulu gitu buat rehat. Dan aku dapat panggilan gitu di corona lagi, pas banget gitu. Ya udah aku gak banyak mikir, ya udah Mbak Ai, ya udah aku mau minggu depan tanggal 26-nya itu kan aku mulai, minggu depan aku bersedia gitu datang. Dan ya udah akhirnya datang gitu. Dan dulu sih emang magang ya menurut aku ya berkesan sih, itu emang kayak tantangannya, tapi kayak bakal aku ingat gitu sampai sekarang gitu. Aku masih ingat gitu kayak perjuangannya dulu gitu. Oke deh, ini perjalanan yang sebenarnya cukup mengesankan dan cukup lama juga ya. Cukup lama juga sih, kayak aku pun tadi kayak aku kan high kan tadi, kayak gak ada sedih-sedihnya. Tapi pas lihat tuh, aku tuh ngerasa Serengseng Sawah tuh kampung halaman aku. Saking lamanya 2 tahun di sana gitu, kayak sedih banget ini ninggalin ini gitu. Ninggalin Serengseng Sawah. Itu sih. Udah berasa ya, karena udah benar-benar dari awal di sana, udah nggak cuma 1 tahun tapi udah 2 tahunan di sana gitu ya. Jadi udah serasa rumah sendiri. Iya, gitu sudah serasa rumah sendiri lah, emang rumah sendiri gitu. Aku tuh kayak ya udah sih, ya gitu. Nah, sebelumnya nih aku mau nanya juga sih, awalnya gimana sih Mas Marlin tuh bisa tahu magang di YIJ gitu? Waktu itu kan
mungkin YJ nggak kayak sekarang ya sosial medianya Iya, gitu iya. bisa gampang ditemuin di mana-mana informasinya gitu. Iya. Ya, dari mana Mas Malin bisa dapetin informasi magang di YJ ini? Iya. Aku throwback aja ya dari aku kenal Jerman gitu, aku kenal au pair, kenal Ausbildung gitu. Aku tuh tahu itu tuh udah dari SMA udah tahu gitu, kayak aku tuh lulus SMA mau au pair gitu. Aku udah punya A2 gitu dulu tuh dari gitu. Oh iya? Iya. Dan ya belum rezekinya kali ya. Aku tuh kayak udah aku berusaha, udah coba untuk kayak nyari GF lah, nyari apa gitu. Aku berusaha gitu, nyari kenalan, nyari kayak ke orang-orang gitu. Ada gak nih yang bisa gitu, nyari di au pair di website, di apa gitu. Dan gak nemu, sampai aku ya udahlah, aku tuh setahun nih aku tuh udah lulus SMA, setahun udah lewat. Kata orang tua aku ya kuliah aja dulu katanya. Oh jadi sebenarnya waktu kenal tuh kenal program ke Jerman dari SMA. Dari SMA gitu. Nah terus ya udah aku tuh kuliah. Nah, setelah lulus kuliah kan pas kuliah tuh aku tuh 2000 tuh aku gak tahu tuh. Pokoknya 2018 2019 aku tuh dapat iklan. Soalnya aku masih ada perasaan kayak pengen ke Jerman. Ya biasanya kalau orang-orang gitu kayak pasti ada lewat gitu. Apa yang dipikirkan kita tuh ada lewat Iya, gitu, gak tahu kenapa kan. Suka nyambung gitu. Suka dia Instagram tuh bisa membaca pikiran kita gitu. Dan ya udah aku tuh lihat ada iklannya YJ, ada iklan di IG pokoknya. Ya udah aku tuh wah menarik nih, ini YJ bisa au pair gitu. Aku dari dulu emang pengen au pair, nggak mau Ausbildung dulu tuh. Gitu. Soalnya kayak aku pengen belajar bahasa. Pengen belajar bahasa dulu gitu, kayak pengen belajar bahasa lah, pengen bagus gitu bahasa Jerman aku tuh kayak gitu. Dari dulu tuh ya pengen tahu juga, pengen pemanasan lah gitu ya di Jerman tuh sebelum ke dunia kerja gitu ya, buat adaptasinya ya. Dari dulu sih emang aku tuh pengen au pair. Nah, terus ya udah aku chat aja, aku jadi apa tuh ya peserta apa namanya kalau istilahnya admin konsultan ya, jadi aku tuh yang konsultasi gitu. Aku tuh ada salesnya tapi gak tahu siapa itu salesnya. Pokoknya aku ada konsultannya gitu, gak tahu siapa, pokoknya aku chat konsultannya gitu. Oh au pair gak bisa katanya dulu tuh. Au pair gak boleh lah, laki gak nerima kita katanya. Ah ya udah, aku soalnya gak mau Ausbildung kan. Ya udahlah, aku dia ngasih buklet sih. Ya aku tuh kayak ya udahlah kalau gak bisa mah gitu. Karena dulu waktu itu belum pengen untuk ikut au pair, masih pengen au pair lah. Terus ya udah aku tuh dapat buklet gitu kayak gitu. Ya udahlah dibaca aja, kayak nggak lanjut, tapi kayak aku kayak biarin konsultannya nggak chat lagi aku tuh, dan dia pun nggak ada apa lagi gitu ke aku tuh. Ya udah close dah. Nah, tapi aku follow IG-nya, follow Instagram-nya, follow lah. Nah, siapa tahu ada info apa lagi. Oke, jadi kehidupan di IG. Kenapa harus Jerman gitu? Apalagi kan udah dari SMA ya pengen ke Jermannya gitu. Emang di Jerman ada apa sih Mas Malin? Nggak tahu aja ya. Emang kayaknya ke doktrin SMA sih Jerman gitu kayak. Aku udah SMA kelas 1 udah belajar bahasa Jerman gitu. Dan suka ada bule-bule gitu bule dari Jerman ke SMA aku suka ada. Nah gitu kayak pengen gitu ke Jerman, aku gak mau belajar bahasanya doang gitu, pengen ke Jerman gitu, pengen langsung ke sana gitu. Dan au pair itu kayak jalan terbaik menurut aku gitu untuk memulai di Jerman gitu. Itu sih aku kayaknya ke doktrin sih sebenarnya. Aku soalnya sekarang mau kayak nggak ada gambaran, kayak ya udah ke Jerman dulu aja, mau ngapainnya di sana ya udah lihat nanti gitu. Kayak aku mau ngapain, tapi yang aku mau tuh cita-cita aku ya negara
malah aku pengennya ke Perancis gitu, bukan untuk tinggal, bukan untuk kerja, tapi kayak aku tuh dari Jerman pengen jalan-jalan ke Perancis gitu, tapi aku pengennya di Jerman gitu. Nah, tapi aku one day aku pengen dipoto gitu di depan Menara Eiffel gitu. Itu mainstream sih, tapi itu emang kayak keinginan aku kayak pengen gitu difoto gitu di menara ikonik itu gitu. Keinginan tersendiri lah ya. Ya keinginan gitu. tersendiri. Emang tahu itu mainstream sih, tapi ya itu emang keinginan aku. Siapa loh yang nggak pengen di Iya, foto di gitu. Menara Eiffel juga kan? Iya kan? gitu. Oh, Itu oke, sih. oke. Terus kalau Mas Marlin pernah nggak ada pengalaman sebelumnya untuk ke luar negeri? Pernah, dulu itu aku waktu kuliah aku ikut PPL ngajar bahasa Inggris di Thailand. Oke. Di Thailand. Paling 2 negara sih yang aku pernah kunjungi, Malaysia sama Thailand, itu aja sih. Waktu PPL. Ya waktu PPL itu aku ada program dari universitas gitu untuk mengajar bahasa Inggris di SD sama TK dulu. Jadi Mas Marlin lulusan bahasa Inggris? Lulus bahasa Inggris. Oh gitu. Oke S1 deh. bahasa Inggris dulu tuh. Dan itu tuh kayak aku tuh kayak dari itu tuh ya seru loh. Ternyata keluar negeri Negeri tuh seru, kayak gue di Indonesia gitu hidup lama, lebih banyak lu dapatin di luar negeri daripada di Indo gitu. Kayak tuh? misalnya ya banyak pengalaman, kayak gimana ya jelasin, kayak survive gitu kan, survive terus lu kayak kalau aku kayak lebih settle aja hidup tuh, kayak tertata gitu, gak tau kenapa gitu, kayak kalau kita jauh banget gitu, kita tuh bisa belajar mandiri ya, sih? mandiri. Benar-benar. Itu mandiri pasti, tapi kayak lu tuh jiwa survive-nya tuh ada keluar gitu, kayak mental survive-nya tuh gitu. Jadi kayak lu tuh kayak lebih baik aja gitu di sana tuh gitu. Jadi Dan kayak- itu yang aku dapatkan, dan ya mudah-mudahan pas nanti aku ke Jerman juga aku bakal mendapatkan itu kembali gitu, dan Iya. aku udah rindu gitu Udah rindu keluar jiwa keluar. survive gitu, survival di Jiwa-jiwa negeri orang explorer gitu. banget ya kayaknya Gitu Mas sih. Marlin tuh ya. Kayak seru sih menurut aku gitu, Oke dari deh. pengalaman aku. Nah, Mas Marlin kan di IJ ini magang sebagai Video editor. Video editor. Dulu tuh aku di belakang nih. Sekarang aku di depan, guys. Nah, akhirnya di depan kamera Di depan lagi kamera ya, lagi. sekian lama. Iya, sekian gitu. lama juga kan, udah gak di sini, udah gak di kreatif gitu. Oke. Udah kelas. Nah, kan Mas Marlin juga udah sempat daftarnya dari lama. Dari lama juga, kayak iya. kurang lebih 1 tahun. Oke deh. Terus ketika di momen down-downnya Mas Marlin nih, apa sih yang membuat Mas Marlin akhirnya masih bertahan buat masih magang di IJ? Ya bertahan, aku pengen ke Jerman aja gitu. Udah. Nah, aku pengen kayak, pokoknya aku harus ke Jerman gitu, kayak apa tuh, cita-cita ini aku harus perjuangin gitu. Dan sampai detik itu kayak bisa gitu, bisa kayak aku udah nginjek gitu, udah beli tiket gitu, udah kayak udah ngobrol sama GF gitu, kayak ya, udah ngobrol sama GF, akhirnya gitu. Ini tuh impian aku gitu dari 7 tahun yang lalu gitu, kayak apa tuh, gak bisa gitu. Keren sih, kayak aku sampai detik ini kayak sampai sekarang gitu, kayak di bandara gitu bikin video, kayak Masih nggak keren percaya? sih, masih nggak percaya gitu, gitu. Bener ini tuh gitu, kayak mimpi aku jadi gitu, kayak jadi kenyataan. Dreams come true sih, jadi gitu. Sama udah lama gitu, kayak udah lama gitu, kayak bisa gitu kok, aku berarti berhasil gitu buat diri aku sendiri gitu, meskipun ya orang lain lihatnya over atau gimana suka ada aja gitu kan, Ya, over gitu, kayak ya bener, aku ini kayak impian besar aku gitu dari dulu gitu. Dan aku gak pernah ada quote kan, kayak jangan melupakan mimpi kamu,
jangan melupakan mimpi kamu, jangan mengubur mimpi kamu nanti kalau suatu saat mimpi itu bakal ada lagi gitu. Kayak aku tuh gak mau gitu nanti ketika aku udah tua, udah terlambat gitu. Jadinya Menyesal gitu, dan aku gak mau, aku udah sampai di titik ini, aku gak bakal menyesal gitu. Aku ke Jerman gitu. At the end of the day gitu, kayak ya bersyukur sih kepada Tuhan gitu. Udah sampai titik ini kayak achievement terbesar aku gitu. Ya gak tahu gitu, selanjutnya mungkin akan ada achievement lain, ada target lain, tapi selama aku hidup gitu, selama aku hidup ini tuh kayak impian besar aku yang harus diwujudkan dan sekarang terwujud gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar gitu sampai ke sana. Amin. Ya Allah. Kalau gitu aku mau nanya nih, kan Mas Marlin, aku tuh sempat dengar kalau misalkan awalnya tuh sebenarnya nggak dibolehin ya Mas Marlin tuh untuk magang di sini maupun ke Jermannya itu sendiri. Dulu ibu aku kayak waktu masih lulus SMA janganlah katanya. Jangan Kenapa? dulu, masih kecil lah, takutnya gak ngebolehin aja sih. Kayaknya itu juga yang membuat aku gak kesana gitu, gak ada jalan gitu. Kayaknya orang tua aku belum merestui gitu, itu aja sih. Aku kayak berpikir aku juga gak terlalu menyesal, kayaknya emang belum ada restunya dari orang tua sih. Kayaknya pasti dia juga berat melepaskan aku gitu waktu umur segitu untuk ke Jerman gitu. Ya I have no regret gitu, tapi ya aku di sini gitu. Aku mau ke Jerman, dan waktu magang paling ya ibu aku pengennya aku kerja. Masih waktu itu kayak masih enggak pas aku magang ibu aku tuh kayak nyuruh kerja aja katanya, coba cari-cari dulu gitu. Ya aku gak mau itu. Aku kayak ngomong gini, malah sempat nggak ngebohong sih, lebih ke ngomong, mah aku udah cari kerja tapi nggak ada mah, udah mending magang aja gitu. Gitu aja sih, ngetrik gitu, kayak ya udah. Ujung-ujungnya masuk gitu. Terus tapi akhirnya sekarang nih kan Mas Marlin udah mau berangkat. Apa sih dari kata orang tua gitu melihat pencapaian Mas Marlin yang dulu awalnya ya nggak dibolehin, terus akhirnya magang, harus berproses dulu, setengah tahun di IJ, jadi peserta, dan akhirnya sekarang mau berangkat. Iya. Ada tanggapan apa nih dari orang tua? Orang tua sih support ya apa yang aku kerjakan gitu, tapi dia juga lihat kondisi aku gimana gitu. Tapi dia tuh enggak kayak selalu support gitu, kayak apapun aku gitu, kayak dia tahu aku dari dulu mau ke Jerman, dan keinginan aku sampai ke Jerman tuh selama dari aku lulus SMA sampai sekarang tuh dia tuh masih support aja gitu, kayak ya udah lu mau ke Jerman ya ke Jerman aja gitu sih. Gitu. Akhirnya gitu dulu juga gitu, karena kayak apa ya, ya benar sih, mimpi itu nggak bisa dikubur gitu. Iya, aku bisa dikubur, nanti suatu saat dia akan datang lagi gitu, lagi dan lu gak bisa untuk dan karena keadaan misalnya udah tua lah, udah kayak punya keluarga gitu ya, keadaan memaksa lu untuk gak bisa mewujudkan mimpi lu, padahal lu dulu tuh bisa gitu. Aku gak mau gitu jadi orang seperti itu gitu. Gak mau akhirnya jadi penyesalan. Jadi gak mau jadi penyesalan, ya udah aku gak menyerah, intinya itu. Ya udah aku gas, aku magang, aku belajar gitu, belajar lagi B1. Gak mudah emang, tapi ya dengan sering berjalan waktu itu tercapai juga sih. Ya itu maksudnya ketika apalagi anak-anak yang masih banyak banget kan dia aja anak-anak kalian 2000, 2001 udah jangan ngedon gitu, masih muda-muda banget, jangan nyerah gitu. Kayak gue juga 7 tahun cuy gitu, kayak alah itu mudah-mudahan lu lebih cepat lagi gitu. Dan ya emang butuh waktu, tapi intinya jangan menyerah gitu. Dan pada akhirnya juga lu kalau mau ke Jerman ya pasti ke Jerman sih, apalagi di IJ gitu. Di IJ
udahlah ke Jerman pasti kalau lu masuk gitu, kalau lu punya keinginan juga. Kalau enggak mah kayak lu belajar males-malesan, lu kayak ya keinginannya kecil gitu, asal masuk doang. Kalau asal masuk doang ya gak bisa juga ya, tapi kalau lu keinginan gede, usaha lu ada gitu ya, IJ pasti kayak bantu, pasti bantu. Gak mungkin kayak aku pun gak lulus gitu, pas gak lulus lesson gitu waktu itu tuh aku dapat 5,3, kurang 2 nomor segitu. Ya IJ ngasih lagi gitu kelas gitu, kayak ngebimbing lagi gitu, dan akhirnya aku lulus gitu. Ya sesimpel itu gitu. Ya tapi ya itu emang melelahkan, capek, nguras mental, tenaga. Ya tapi ya worth it gitu. Berarti sebenarnya Mas Marin tuh sebelumnya Mas Marin ujian di B1 ya? B1, aku B1. OPLW B1 aku. Keren loh, Iya, OPL lumayan. B1 loh kan. Terus tapi sempat nggak lulus juga. Tempat gak lulus di lesson aku tuh. Ya itu sekali lagi itu lebih berat magang daripada aku gak lulus. Oh gitu. Asli kayak gak lulus. Penasaran cobain magang di IJ. Ya kayak apa tuh? Kayak pas lulus tuh kayak gak gitu, kayak gak nanti juga ngulang lulus pasti gitu. Udah ada kepercayaan itu gitu, kayak ya udah nyantai dan emang lulus gitu. Pada akhirnya gitu, gak lulus gitu. Nah, di IJ ini kan Mas Marin udah sekitar 2 tahunan nih. Apa sih perubahan yang menurut Mas Marin tuh paling terasa gitu sama Mas Marin di IJ? Kalau di kayak apa tuh, mental aku lebih kuat sih, lebih kuat di IJ, dan kayak cara berpikir aku lebih kritis pas aku belajar bahasa Jerman. Belajar bahasa Jerman. Iya, kayak aku kan sering baca gitu. Soalnya pas di lesson, apalagi di lesson tuh menurut aku kekritisan kita membaca gitu, kayak lu kalau udah kritis, udah kayak lu tuh gak males baca gitu, lu tuh bakal lulus sebenarnya. Kalau modul itu sih lebih ke kayak lu tuh cari tahu makna dalam teks gitu. Kalau itu kalau di belajar gitu pas di IJ, aku jadi kayak lebih terbuka gitu, kayak gitu, gini gitu, kayak jadi kayak gitu ya. aku nih berani gitu nanti, mudah-mudahan gitu aku kayak pas oper ini aku mau B2 gitu, mau ambil B2 gitu. Terus Jadi lanjutannya di sana lanjutannya gitu, kayak soalnya aku udah tahu nih apa tuh ujiannya gitu, how it works tuh udah kayak tau lah, kayaknya bisa gua gitu. Gitu sih. Jadi Kalau untuk lulus B2 gitu di Jerman kayaknya, dan itu kayak target aku sih nanti pas di oper gitu. Selanjutnya ya lihat aja nanti. Ya, jadi udah punya target 1 ya, lulus B2. Lulus B2 nanti pas oper, target aku. Nah, mulai hari ini kan Mas Marin bakal pergi jauh nih ke Jerman gitu. Nah, apa sih yang pengen Mas Marlin sampaikan nih ke orang terdekat Mas Marlin, terutama ke orang tua gitu, maupun orang-orang yang menjadi motivasi Mas Marlin sampai akhirnya bisa sampai Iya. Ya paling ngucapin ke ibu aku ya, kayak dia kayak unlimited supportnya itu, kayak ya mau materi, mau kayak motivasi, kayak apa tuh ya banyak gitu, kayak mental gitu. Dia tuh kayak support banget gitu, sportif gitu. Itu sih kayak mau terima kasih aja ke ibu aku terutama, terus ya Sheila gitu, ya pacar aku gitu. Pacar aku, dia juga kayak suportif banget, kayak aku tuh di ini banget, di apa, kayak aku ngomong tuh dia dengerin gitu. Dia tempat kayak aku ngobrol, kayak kalau kesah tuh ke dia gitu. Soalnya ke yang lain nggak, ke ibu aku juga kayak ada sesuatu yang aku gak bisa ngobrol ke ibu, ke dia bisa gitu. Nah gitu sih, paling itu terima kasih juga ke dia gitu, mention gitu. Ya yang lainnya anak-anak teman-teman aku gitu, teman-teman aku di
ya magang kayak kreatif kan, terutama Mas Isan. Aduh, Mas Isan ya, Mas Isan aku belum pamit ke Mas Isan nanti abis ini. Mas Isan, terus ya Casey, Rafa, Mbak Ayu gitu, dan semuanya, Terayung gitu. Itu kan kayak aku ketemunya itu doang gitu. Kayak pas magang tuh ya terima kasih ke mereka juga gitu, membuat aku bisa bertahan gitu sampai sekarang, di magang gitu sampai selesai, sampai tamat gitu. Terima kasih ke mereka, ke Herayung, apalagi kan Herayung yang jalan apa tuh, kayak aku kesini tuh karena apa tuh, karena approve Herayung gitu. Herayung approve aku untuk magang, aku sampai di sini gitu. Saya itu terima kasih banget gitu. Dan juga ya ke Nur itu, koki dia IJ, dia juga kayak aku pernah kerja juga di sana, dan sebelumnya pun kayak aku tuh fotografer makanan gitu. Food fotografer kantin dia IJ dulu tuh, kayak kenal Nur gitu, kenal dia. Aku juga pernah kerja di sana, ya tiap hari curhat gitu, kayak asik lah gitu, kayak temen aku gitu dia. Aku juga mau ucapin terima kasih dia juga ke dia gitu, dan semuanya lah, banyak sekali kalau di mention satu-satu, kebanyakan Yara juga, semuanya juga gitu. mention. Ya banyak banget gitu. Dan ya kalau satu ya Teika juga, Hanif juga tuh, terima kasih banyak, dia udah tolong aku juga gitu. Banyak lah orang-orang sekitar aku yang support sampai hari ini. Pro Erlin lupa, astaga. Pro Erlin, makasih banyak. Iya, Pro Erlin. Tadi dia video call aku soalnya, jadi kayak apa tuh, kayak udah banyak ngobrol gitu, jadi kayak yang lain ingetnya masih kayak baru banget. Ya itu Pro Erlin. Dia suportif banget, sabar gitu ngajarin anak-anaknya. Aku kan kalau kelas aku debat sama Pro Erlin. Pokoknya aku gak mau kalah. Gitu soalnya ya? salah. Iya gitu, kayak itu aku sama guru malah debat gitu, tapi Pro Erlin ya sabar gitu. Dia kayak iya padahal kan dalam hatinya pengen mukul. Tapi dia sabar, dan ya udahlah, maksudnya terima kasih dia ke dia gitu. Dan sampai aku ke Jerman, kalau gak lulus kan gak bisa gitu. Dia yang bikin aku bisa lulus B1 gitu. Terus mungkin pesannya gitu buat kawan-kawannya IJ yang mungkin mimpinya juga sempat terkubur juga kayak Mas Marin gitu kan, tapi kayak bisa ada punya pesan nggak untuk mereka biar agar ya nggak ragu lagi untuk mengambil langkah mulai dari sekarang juga. Ya pesannya ya, kalau lu pengen ya punya cita-cita keluar negeri gitu, ya just do it gitu. Apa lu bakal nemu rintangan, halangan, tantangan, lu kayak nunggu visa lama, atau lu dari segi waktu sih, kayak orang-orang pengen cepet nih, ada target aku gue Oktober nih. Misalnya baru masuk ya IJ, di jadwal misalnya, emang di jadwal sih sama IJ kan, lu Ya, segini ada rundown-nya kan. Ya tapi kalau nggak seitu juga ya lu legowo aja gitu. Tapi lu gue yakin pasti ke Jerman, gak mungkin gak ke Jerman. Dan itu biasanya ujiannya gitu. Aku pun kayak nargetin nih, tahun ini ke Jerman, kayak bulan-bulan sebelumnya gitu aku harus ke Jerman. Kalau belum jangan nyerah gitu. Kayak lu harus sabar gitu, lu sabar, pasti ada waktunya gitu. Kalau telat pun ya telat, gak sesuai keinginan lu, tapi biasanya timingnya tuh pas gitu. Kayak lu ke Jerman tuh pas waktunya tuh, timelinenya tuh kayak ya, kalau merasa terkubur lagi ya ingat gitu, mimpi lu balik lagi gitu, kayak itu pasti apa tuh, pasti at the right time, at the right place gitu. Lu tuh pasti bakal terwujud gitu. Itu sih yang terkubur lagi, ya udah yuk gitu. Gue juga kayak apa tuh, selalu ingat aja gue mau ke Jerman gitu, mau mau bantu keluarga. Kan kalau di sana ya
lumayan lah gitu, buat gua gitu, buat gue sendiri. Mudah-mudahan bisa bantu keluarga gitu, bantu ya bisa bantu orang lah gitu di Indonesia gitu. Aku tuh pengen kayak mimpi lu juga bisa keliling dunia lah, atau mau kuliah, mau kerja, ya bisa gitu. Nggak menutup kemungkinan, itu aja inget lagi gitu. Yang buat orang yang mimpinya terkubur gitu, ya sabar aja lu terus gitu. Ingat belajar mimpinya, ingat lagi terus mimpinya cari, gitu. jalan juga, Jalan terus juga, berusaha. berusaha juga. Ya kalau misalnya telat, misalnya nggak sesuai keinginan lu waktunya, Ya mungkin ya berarti belum waktunya. belum waktunya, lu tetap aja jangan nyerah gitu, berjuang aja terus gitu. Oh. Pasti kok gitu. Gue juga udah kayak nemuin, pasti udah kayak ngomong dalam hati, pasti kok terwujud gitu, meskipun gak sesuai Next time, target ya. gua. Pasti kok pasti bakal ke Jerman gitu, kapanpun gitu, mau kapanpun. Gua gak tahu kapan, tapi gue pasti gitu. Dan itu kayak pas terkubur ada lagi, muncul lagi gitu, kayak gitu sih. Ya, kalau udah kayak gitu, makasih banget Mas Farlid waktunya. Makasih banget udah sharing-sharing nih Iya. ceritanya, mimpi-mimpinya yang dari awal perjalanannya emang gede. Iya sih, kayak unbelievable asli Unbelievable kayak banget ya, sekarang asli. pun masih kepikiran kayak ke Jerman itu asli. Ini mimpi gue gitu dari dulu. Ya semoga kawan-kawan YJ ini juga bisa turut merasakan gitulah ya, yang awalnya mimpinya terkubur gitu, yang mikir kayak wah aku kayaknya nggak bisa ini penantian selama 7 tahun. Asli itu kayak jujur aja sih, aku jujur kayak 7 tahun 2015 kan, sekarang 2022, aku lulus 2015, angkatan 2015. Ya setelah aku kuliah gitu, setelah magang, ya gitu kayak akhirnya terwujud Wujud gitu. ya. Kayak cita-cita aku tuh, kalau orang lain bisa kali ya 7 tahun, menurut kamu gimana? Orang lain kayak 7 tahun terkubur gak sih mimpinya itu? Ya Ya bisa jadi kan, ya bisa jadi kan. Iya maksudnya, gitu. dan aku enggak gitu, aku juga bisa gitu. Ya. Sabar aja sih. Sabar pokoknya, terus berusaha cari-cari jalan. Jalan. Karena Mengeluh biasa. Hmm. Mengeluh biasa, sedih biasa. Iya. Ya tapi lewat aja sih. Oke, dan yang pasti fokus terus sama mimpi kalian, dan ya Jerman terbuka banget nih buat kalian. Ya oke, makasih banget Mas Farlid. Bye kawan YJ. Udah baik gitu dah. Iya. Ya makasih juga kawan YJ yang udah stay tune sampai akhir. Semoga aku bisa ketemu Mas Farlid Iya, juga. see you in DE semuanya. Amin. Tim kreatif juga semua. Gitu. Dan Pasti kita mungkin ketemu di kok. segmen YJ saja. Iya, saya ini aja. Oke, makasih kawan YJ. Bye, cus.